Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Ya, kali ini Brolur berkunjung ke lahan salah satu petani yang terletak di Kecamatan Dukun, Kabupaten Munthilan. Dan menariknya, di sini Brolur menemui tanaman pare yang buahnya mengalami keretakan. Nah, ini bisa dilihat semua. Buahnya ini mengalami keretakan dengan karakteristik buah pecah-pecah seperti ini. Nah, dan ini juga tidak dijumpai hanya pada satu buah, tetapi buah yang lainnya juga demikian seperti ini. Ini juga mengalami keretakan atau crack. Kemudian ini juga ada satu buah yang mengalami crack juga di sini. Jadi karena masalah crack ini sekarang banyak ditemui di kalangan petani, entah itu petani pare atau petani kukurbit yang lain. Jadi di sini Brolur akan membahas masalah crack buah ini. Nah, untuk masalah crack buah sendiri ini itu memang biasa terjadi pada cuaca yang sering berubah-ubah. Nah, seperti sekarang ini kan terkadang musim hujan, terkadang musim panas, dan kebetulan ini di Magelang juga demikian. Nah, faktor utamanya apa? Kenapa musim berkorelasi dengan crack buah seperti ini? Nah, jadi kan sebelumnya ini musim kemarau dengan pengairan yang minim. Tiba-tiba waktu masa pembuahan tanaman diguyur air berlebihan, otomatis tentu akan menyuplai air di bedengan, dan air yang tersuplai ini kemudian pasti akan diserap. Nah, apabila pada proses pengisian buah, tentu air akan masuk ke dalam buah, dan apabila ini terjadi secara tiba-tiba, tentu buah akan mengalami crack seperti ini. Nah, ini salah satu contoh kenapa cuaca bisa mempengaruhi buah crack seperti ini, sulur semua. Kemudian faktor yang lain kenapa buah bisa crack seperti ini, yaitu adalah dari segi nutrisi. Jadi tentunya nutrisi mengambil peranan penting untuk pengisian buah, dan apabila ada satu unsur nutrisi yang berlebihan tentu bisa mengakibatkan buah crack seperti ini. Nah, umumnya nih sulur semua, untuk buah crack seperti ini bisa dipengaruhi apabila ada unsur nitrogen yang berlebih. Kalau unsur nitrogen yang berlebih itu bisa mengakibatkan pertumbuhan yang terlalu cepat, dan akhirnya itu juga bisa crack. Selain itu, faktor lain kenapa buah bisa crack juga dipengaruhi unsur kalium yang berlebih tanpa diimbangi unsur kalsium yang cukup. Jadi untuk kekuatan jaringan sendiri itu kan ditentukan oleh salah satu unsur, yaitu unsur kalsium. Jikalau pemberian atau pengisian buah dengan unsur kalium itu berlebih tanpa diimbangi dengan unsur kalsium, maka juga buahnya bisa crack. Dan mungkin ini juga rawan terjadi waktu musim hujan. Soalnya waktu musim hujan itu air hujan kan mengandung asam nitrat. Tentu nitrogennya sudah tersuplai melalui air hujan. Dan apabila hujan terus menerus tentu tanah akan asam. Padahal unsur kalsium itu terserap baik di sekitaran pH 6,5. Jadi kalau semisal pH 5 sekitar 5-an, tentu kalsium tidak akan terserap dengan baik, dan kalsium yang tidak terserap dengan baik tentu bisa mengakibatkan kekurangan kalsium. Dan di proses pengisian buah, unsur kalium pun akan mengisi buah ini, dan jika kalau tidak didampingi dengan unsur kalsium yang cukup, nah ini tentu bisa mengakibatkan buah crack seperti ini. Sulur semua, kira-kira kalau dari segi nutrisi seperti itu. Kemudian faktor lainnya itu juga apabila penggunaan ZPT berlebih. Nah, semisal nih pada pengisian buah, sulur semua mengaplikasikan ZPT yang berlebihan itu juga kurang bagus, karena nanti pertumbuhan tanaman akan menjadi lebih cepat. Dan kalau jaringan tanamannya sendiri belum siap, terutama jaringan buahnya, kemudian tanaman tumbuh terlalu cepat, nah ini nanti juga bisa mengakibatkan crack demikian. Nah, kira-kira seperti itu untuk masalah crack buah. Memang untuk musim sekarang karena ini sering berubah-ubah, ini memang masalah crack ini juga menjadi lebih banyak di kalangan petani.
Kemudian solusinya apa untuk masalah crack seperti ini? Nah, solusinya sendiri itu yang pasti kalau dirasa dari cuaca, kan kita tidak bisa mengontrol cuaca. Nah, kita harus lebih memperhatikan dari segi nutrisinya. Semisal pada pengisian buah terjadi cuaca ekstrim yang sering berganti-ganti, nah itu mohon lebih dimainkan kalsium sama boronnya. Jadi ketika pH di tanah dirasakan drop, nah semisal sobat sulur semua pH dirasa drop, nanti sulur semua bisa mengocorkan kalsium dan asam umat pada bawah. Nah, tujuannya pengocoran apa? Selain untuk menaikkan pH agar pH di ambang yang normal dan penyerapan nutrisi berjalan baik, tentu untuk pengocoran kalsium dan asam umat itu bisa menyuplai kalsium sehingga mencukupi kebutuhan kalsium dari si tanaman agar pengisian buah tidak mudah crack. Kemudian asam umat sendiri kan dia berfungsi sebagai pH buffer, tentu bisa menyetabilkan pH dalam kondisi yang optimal. Nah, itu mungkin dari segi pengocoran. Kemudian kalau dari segi penyemprotan, kalau berulur pribadi lebih main ke kalsium sama boron. Nah, tujuannya apa? Kalsium tentu tujuannya tadi buat menyuplai kekuatan jaringan tanaman. Kalau boronnya itu biar mempermudah pengangkutan unsur-unsur dan nutrisi agar lebih mudah disebarkan ke seluruh bagian tanaman, terutama untuk ke bagian buah, kira-kira seperti itu. Itu dari segi nutrisi kalsium sulur semua. Nah, kemudian untuk nutrisi yang lainnya gimana? Kalau saran saya, waktu terjadi musim ekstrim, untuk pemberian kalium bisa tetap diberikan dan wajib, tetapi mungkin jangan berlebih. Tetap perhatikan pemupukan yang berimbang. Semisal pada musim ekstrim malah dipupuk kalium saja tanpa mungkin fosfat atau pupuk lainnya, saya rasa ini terlalu riskan karena tentu ini bisa berkorelasi juga pada crack buah, kira-kira seperti itu. Kemudian hal yang dihindari apa? Mungkin dari segi penggunaan ZBT, terutama penggunaan ZBT yang berlebihan, karena kalau berlebihan tentu ini juga mengakibatkan pertumbuhan yang terlalu cepat dan akhirnya bisa crack, kira-kira seperti itu. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Nah, ini adalah salah satu lahan pare yang terletak di Kecamatan Dukun dan mengalami crack buah akibat cuaca yang ekstrim, supaya air berlebih dan mungkin agak kekurangan kalsium. Nah, untuk penyebabnya apa sudah saya jelaskan tadi. Untuk penyebabnya ini adalah pengisian air yang tiba-tiba tanpa diimbangi dengan pemberian kalsium yang cukup, dan adanya, karena ini juga hujan, mungkin korelasi nitrogen juga berperan dalam buah crack ini, seperti ini kira-kira. Nah, untuk solusinya apa? Untuk solusinya untuk musim hujan seperti sekarang, untuk nutrisi mohon, untuk nitrogen mohon lebih diminimalkan. Kemudian untuk kalsium mohon lebih pemberiannya diperhatikan. Untuk via bawah, untuk penjagaan pH bisa dikocorkan kalsium dan asam umat. Sedangkan untuk via atas bisa disepraikan kalsium dan boron. Kalau contoh-contoh produknya apa? Mungkin kalau kalsium dan asam umat bisa pakai KH, dan untuk kalsium boron itu bisa pakai Calprovit. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk pemberian kalium juga bisa, tapi mohon tetap perhatikan pemupukan yang berimbang dan pemupukan kalium tidak boleh berlebih. Kemudian minimalkan penggunaan ZBT apabila memang terjadi cuaca yang cukup ekstrim. Sekian yang bisa Brolur sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Salam tani seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.